Baik, selamat pagi adik-adik. Selamat Selamat pagi, Pak. Selamat Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Pak. Kabar baik, Baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak? Baik, kabar Bapak juga Pagi, Pak. baik-baik saja. Baik, selanjutnya Bapak minta satu orang dari kalian untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita memulai berdoa. Izinkan saya untuk membawakan doa menurut ajaran agama saya Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada adik Denis Tatai yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya Bapak akan memberikan materi kegiatan kita pada hari ini. Apakah adik-adik ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum, Pak. Baik, kalau belum, Bapak akan menjelaskan bimbingan klasikal adalah salah satu bimbingan atau layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam satuan kelas. Jadi baik, langsung saja Bapak akan memberikan materi kepada adik-adik, dan materi yang akan Bapak berikan hari ini dengan judul etika pergaulan dengan teman sebaya. Jadi Bapak akan share screen materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini agar adik-adik juga dapat melihatnya. Jadi baik, pengertian etika pergaulan adalah sopan santun atau tata krama dalam pergaulan yang sesuai dengan situasi dan keadaan serta tidak melanggar norma-norma yang berlaku, baik norma agama, kesopanan, adat, hukum, dan lain-lain. Etika itu adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang mengatur hubungan antar kelompok manusia yang beradab dan pergaulan. Jadi etika itu adalah salah satu sikap yang ada untuk mengatur proses pergaulan kita. Contohnya dengan pergaulan dengan sesama teman sebaya. Yang berikut ada macam-macam pergaulan. Yang itu pergaulan yang pertama adalah ada pergaulan remaja. Pergaulan remaja adalah kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya. Kelompok sebaya ini di samping dapat memberikan pergaulan yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Jadi pergaulan antara remaja ini kita bisa merasakan bisa membawa kita kepada pergaulan yang positif maupun negatif. Mungkin adik-adik juga pernah merasakan pergaulan yang positif yang bagaimana, yang negatif yang bagaimana, kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Selanjutnya ada bentuk-bentuk pergaulan remaja. Yang pertama ada pergaulan persahabatan, yaitu pergaulan ini sifat hubungannya hanya sebatas berteman yang didasari adanya kesamaan di antara mereka seperti kesamaan sekolah, agama, hobi, tempat tinggal, pekerjaan, dan latar belakang atau status sosial ekonomi. Yang kedua ada pergaulan percintaan. Masa remaja ditandai dengan mulai matangnya atau terjadi perubahan fungsional, organ-organ reproduksi, dan postur tubuh. Perubahan-perubahan itu dapat menimbulkan hasrat libido pada lawan jenisnya. Pada masa ini, remaja hidupnya makin romantis, senang
berhias diri, menyusun atau mengarang puisi-puisi cinta, dan senang membaca novel. Sekian materi yang Bapak berikan pada hari ini. Mungkin dari adik-adik ingin yang ada yang mau ditanyakan, Bapak persilahkan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak, menurut Bapak, kalau kita berteman terus punya teman yang suka maki dan suka pukul, itu menurut Bapak itu bagaimana? Ya, baik. Kalau dalam pergaulan adik dengan temannya yang suka maki, suka apa tadi? Suka maki, suka Pukul, Pak. suka pukul. Ya, kalau menurut Bapak di sini, kalau ada teman adik seperti itu, mungkin adik bisa langsung menegur. Oh, kalau teman melakukan seperti ini, itu salah satu pergaulan yang tidak baik. Jadi lebih baik, maunya adik memberikan satu pencerahan untuk dia supaya dia tidak melakukan seperti itu lagi. Mungkin seperti itu. Apa lebih baik saya tidak usah berteman lagi dengan dia, Pak? Kalau menurut Bapak, kalau ini dari Bapak pribadi, kalau Bapak Bapak kalau melakukan pergaulan itu tidak memandang mau dia suka maki ke, suka pukul kah, Pak tidak peduli Pak. Di situ Pak bergaul, intinya bergaul ambil baiknya saja, yang negatif tinggalkan, ambil positifnya saja. Tidak mungkin teman adik tunjukkan yang buruk-buruk saja, pasti ada yang dia tunjukkan yang baik-baik. Jadi Bapak sarankan teman ambil yang baik-baiknya saja, mungkin seperti itu. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Ya, silahkan adik. Saya mau bertanya, saya bingung soalnya kan ada persahabatan di antara perempuan dan laki-laki. Ya. Itu terus kalau laki-lakinya sudah lama-kelamaan bersahabat, baru simpan rasa begitu tuh, itu masuk di apa arti persahabatan yang mana? Percintaan atau tentang yang mana, Pak? Ya, tadi kan Pak sudah jelaskan bahwa di fase pergaulan itu ada persahabatan, percintaan. Jadi di fase ini ada remaja mulai saling tertarik dengan lawan jenisnya. Jadi kalau kalau ada persahabatan di antara kalian yang menyimpan perasaan, ya Bapak kembalikan kepada adik sekalian. Mungkin kalau saling suka ya silahkan, kalau tidak juga bicara baik-baik bahwa saya tidak bisa begini-begini. Jadi lebih baik kita sahabat. Kalau jadi yang Bapak takutkan itu begini, kalau sudah simpan perasaan baru kalau menolak begitu, wah bisa-bisa dapat cuan gitu. Sakit Jadi itu, Pak. ngomong baik-baik. Oh, Kalau tidak suka bilang, kalau suka berarti bilang. Jangan rem-rem diri, jangan kok, kasih Pak. harapan palsu terus. Nanti orang sakit hati. Jaga perasaan orang. Pak, aja pengalaman ini mah. Berarti Oh, Pak berarti Mungkin seperti rem-rem itu. diri, kok, Pak. Ya, bagaimana? Iya. Berarti tahan-tahan diri, Sa. Ya, mungkin seperti itu, Atau adik. gas, kok, Pak. Kalau mau gas terserah adik, Bapak kembalikan kepada adik. Kalau suka gas, kalau tidak rem. Iya, Pak. Mungkin seperti itu. Iya, baik, Pak. Mungkin masih ada yang ingin bertanya. Bapak persilahkan. Bapak Jule. Saya Bapak. Ya, silahkan. Saya mau bertanya. Bapak tadi ini jaringan terus, jadi saya minta Bapak untuk jelaskan ulang di poin kedua, Bapak. Poin kedua. Iya, Bapak cuma jelaskan saya soalnya tadi pendengarannya kurang baik karena jaringan saya putus, Bapak. Di bagian Terima pergaulan kasih. remaja. Iya, Bapak. Ya, jadi
pergaulan remaja, kontak sosial di antara remaja atau dalam kelompok sebaya atau per grup kelompok sebaya ini, di samping dapat memberikan pergaulan yang positif terhadap perkembangan remaja sebagai anggota kelompok tersebut, juga menimbulkan pengaruh yang negatif. Jadi di sini seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh adik Fani Maria Kaisnube, bahwa di dalam pergaulan yang kita jalani hari-hari itu ada positifnya, ada negatifnya. Jadi bagaimana kita menyikapi pergaulan tersebut. Mungkin kalau tidak ada lagi Bapak rasa pertemuan kita pada hari ini cukup sampai di sini, dan kita bisa bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Baik, tadi kita sudah memulai pertemuan ini dengan doa. Awali dengan doa, maka Bapak minta dari adik-adik sekalian untuk menutup kegiatan kita pada hari ini dengan doa juga. Bapak persilakan satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa. Saya, Pak. Ya, silahkan. Baik, Bapak dan teman-teman, sebelum kita menutup kegiatan ini, izinkan saya memimpin doa menurut ajaran kepercayaan saya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada saudara yang sudah memimpin kita dalam doa. Bapak rasa kegiatan kita cukup sampai di sini. Dan Bapak minta terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah berpartisipasi mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih, selamat pagi. Selamat pagi, Bapak. Pak. Pagi, Bapak.